Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Zoret. Pada video kali ini, Mr. akan sampaikan tentang analisis nilai aman dan keketatan UTBK SBMPTN tahun 2021. Simak video Mr. terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Sambil menunggu pengumuman SNMPTN, sebaiknya kalian harus persiapkan UTBK SBMPTN. Seperti kata-kata dari Sun Tzu, seorang pemenang sejati adalah seseorang yang memikirkan kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Jadilah pemenang sejati di UTBK SBMPTN 2021. Berikut ini, Mr. akan sampaikan tentang analisis nilai aman dan keketatan di SBMPTN tahun 2021. Analisis nilai aman dan keketatan SBMPTN 2021. Poin penting analisis ada 4. Pertama, bagaimana tahu nilai aman UTBK SBMPTN? Yang kedua, 10 PTN dengan rata-rata nilai UTBK tertinggi kelompok Saintek dan Soshum. Yang ketiga, 10 besar keketatan SBMPTN kelompok Saintek dan Soshum. Yang keempat, nilai aman UTBK di 5 universitas klaster pertama. Bagaimana tahu nilai aman? Ada 3 cara. Pertama, daya tampung dan persentase. Yang kedua, rekapitulasi data pada tahun sebelumnya. Yang ketiga, perhitungan nilai aman. Tujuan nilai aman apa? Yang pertama, untuk pemetaan persaingan. Yang kedua, untuk mengetahui nilai minimum masuk PTN. Yang ketiga, sebagai gambaran awal. Kita bahas daya tampung dan persentase terlebih dahulu. Tahun 2021 ini sangat identik dengan tahun 2019 untuk bidang yang diujikan, yaitu TPS dan TKA, di mana daya tampung 2019 adalah 168.742. Jumlah peserta 2019 adalah 714.652. Sedangkan 2020 daya tampungnya adalah 167.653, jumlah pesertanya adalah 702.420. Persentase lolos di SBMPTN 2019 adalah 23,61%, 2020 adalah 23,87%. Yang kedua adalah rekapitulasi data, mengolah dan menganalisis data LTMPT. Bisa kalian lihat di slide. Yang kalian cermati adalah yang paling kanan di pojok paling bawah. Jumlah total siswa yang telah akun permanen ada 1.218.111. Yang pertama, prediksi pendaftar SBMPTN di tahun 2021 itu di kisaran sekitar 800.000 hingga 900.000. Kita ambil 900.000. Daya tampung di sekitar 160.000 hingga 170.000. Itu yang pertama. Yang kedua, UTBK 2021 hampir sama dengan UTBK 2019. Data di tahun 2019 bisa menjadi acuan. Yang ketiga, lihat tabel. Fokus pada Q 3. Mister jelaskan secara singkat. Ada minimum kuartil 1, median kuartil 3, sama maksimum. Minimum adalah nilai paling rendah, median adalah nilai tengah, maksimum adalah nilai yang paling tinggi. Kuartil 1 artinya apa? Artinya nilai di antara minimum dan median. Kuartil 3 adalah nilai di antara median dengan maksimum. Itu namanya kuartil 3. Fokus pada kuartil 3. Carilah nilai rata-ratanya. 550 tambah 554 ditambah sampai 569. Rata-ratanya ada 560. Yang keempat, jumlah peserta di area Q 3. Caranya gampang sekali, yaitu kisaran peserta yaitu 900.000 dikali 25%. Ketemunya adalah 225.000. Itu kita anggap sebagai area Q 3. Kita kasih tanda bold di sini. Yang kelima, area Q 3 memiliki nilai minimum 560. Nilai ini merupakan batas minimum masuk di PTN.
Yang keenam, analisis data. Sampel tadi menyatakan ada nilai rata-rata Q3 untuk sosum adalah 560 dan nilai rata-rata maksimum adalah 889. Kita bulatkan menjadi 900. Bisa kan lihat di gambar, 560 hingga 900 disebut sebagai area Q3. Kita akan mencari area nilai aman. Caranya bagaimana? Peluang diterima sama dengan daya tampung dibagi area Q3. Daya tampungnya kita pilih 160.000 dibagi 225.000 sama dengan 0,72. Nilai aman sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum di area Q3 dikali 1 kurangi dengan peluang yang tadi kita cari ditambah dengan nilai minimum. Hasilnya adalah 655,2. Kesimpulan, maka perkiraan nilai aman untuk bisa masuk SBMPTN 2021 adalah 655 ke atas, atau jika dibuat rentang maka nilai rata-rata yang perlu kamu dapatkan berada pada 650 sampai 700. Ini adalah perkiraan berdasarkan analisis kami. Nilai dari 560 sampai 650 tetap berpeluang lolos dengan strategi pemilihan jurusan dan kampus yang tepat. Catatan, angka-angka ini bukan mutlak melainkan perkiraan berdasarkan daya tampung, peminat, dan rekapitulasi nilai yang sudah ada di atas. Berikut ini Mister akan sampaikan tentang 10 PTN dengan nilai UTBK tertinggi. Saintek terlebih dahulu. Yang pertama adalah ITB, yang kedua UI, yang ketiga UGM, yang ke-10 adalah UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya adalah 10 prodi Saintek dengan nilai UTBK tertinggi. Yang pertama adalah kedokteran UGM dengan nilai rata-rata UTBK 642,53. Yang kedua ilmu aktuaria UGM 641,92. Yang ke-10 adalah sistem informasi UI 633,46. Kita lanjutkan lagi ke 10 PTN dengan nilai UTBK tertinggi untuk yang sosum. Yang pertama ITB, yang kedua UI, yang ketiga UGM, yang ke-10 UPN Veteran Jakarta. 10 prodi sosum dengan nilai UTBK tertinggi. Yang pertama adalah Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Nilai rata-rata UTBK-nya 638,86. Yang kedua Ilmu Hubungan Internasional UI 633,55. Yang ke-10 adalah Ilmu Psikologi UI 622,98. Poin selanjutnya adalah prodi keketatan tertinggi untuk yang Saintek. Yang paling tinggi untuk yang Saintek pertama adalah Teknik Informatika Universitas Padjadjaran dengan keketatan 1:77,03. Satu orang mengalahkan 77 orang. Yang ke-10 adalah Arsitektur Universitas Gadjah Mada 1:42,29. Satu orang mengalahkan 42 orang. Prodi keketatan tertinggi untuk yang sosum. Yang pertama adalah Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Keketatannya adalah 1:124,5. Yang ke-10 adalah Manajemen Universitas Gadjah Mada 1:66,36. Berikut ini nilai aman di beberapa universitas. Universitas yang pertama adalah Universitas Gadjah Mada. Yang paling tinggi untuk Saintek adalah kedokteran. Yang kedua teknik kimia. Yang ketiga statistika. Yang terakhir adalah ilmu dan industri peternakan. Untuk yang sosum, yang paling tinggi adalah ilmu hubungan internasional, yang kedua ilmu ekonomi, yang ketiga akuntansi, yang terakhir adalah sastra Jawa. Berikutnya adalah Universitas Padjadjaran, yang paling tinggi adalah di kedokteran, yang kedua adalah psikologi, yang ketiga pendidikan dokter gigi. Yang paling rendah adalah di teknik pertanian.
Untuk yang Soshum, yang paling tinggi adalah ilmu hubungan internasional, akuntansi, kemudian bisnis digital. Yang paling rendah adalah di ilmu komunikasi, PSDKU Pangandaran. Universitas selanjutnya adalah UI. Yang pertama adalah pendidikan dokter, yang kedua aktuaria, yang ketiga ilmu komputer, yang terakhir adalah ilmu keperawatan. Selanjutnya untuk yang Soshum. Yang pertama adalah ilmu hubungan internasional, ilmu ekonomi dan akuntansi. Kemudian yang paling bawah adalah sastra daerah untuk sastra Jawa. Universitas selanjutnya adalah UNER. Paling tinggi adalah pendidikan dokter, kedua pendidikan dokter gigi, ketiga pendidikan apoteker. Yang terakhir adalah fisika. Nilai aman untuk yang Soshum pertama adalah ilmu hubungan internasional, yang kedua akuntansi, yang ketiga manajemen, yang terakhir adalah akuntansi PSDKU Banyuwangi. Universitas selanjutnya adalah Unibrau. Nilai aman di Sainteknya paling tinggi adalah di pendidikan dokter, yang kedua pendidikan dokter gigi, yang ketiga teknik industri, yang terakhir adalah agroteknologi. Untuk nilai aman di Soshum, pertama adalah hubungan internasional, yang kedua adalah akuntansi, yang ketiga manajemen, yang terakhir adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. The next video, Mister masih akan membahas tentang SNMPTN dan SBMPTN. Simak video Mister terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Terima kasih.